Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Salam. eh, Kami dari kelompok eh, 3 yang berisi anggota Pak Robi Kurniawan dan saya Muhammad Mahfar Razani akan mempresentasikan hasil diskusi dan pengerjaan kami mengenai tugas 5 dari mata kuliah riset operasi lanjut. Yang pertama yang dibahas adalah case study production of bicycle, which is case study yang C1. Dari eh, apa namanya studi kasusnya, deskripsi permasalahannya adalah ini membahas mengenai sebuah pabrik yang membuat sepeda di mana kapasitas produksi perusahaan adalah 30.000 per bulan. Nah, kapasitas produksi ini bila overtime hanya 50% dari kapasitas normal berarti 15.000 dan apa namanya biayanya meningkat dari 32 menjadi 40. Selanjutnya inventory awal tahun sebelum maksudnya dari tahun sebelumnya adalah 2.000, kemudian biaya penyimpanannya adalah 5 per unit dihitung di akhir bulan. Kemudian objektifnya atau apa namanya tujuan dari permasalahannya adalah untuk mencari production planning atau berapa yang diproduksi untuk 12 bulan ke depan untuk meminimalisir total cost yang dihasilkan perusahaan. Nah, demand dari sepedanya ditunjukkan pada tabel berikut, Januari 30, Februari 15, dan seterusnya sampai Desember. Kemudian untuk ilustrasi permasalahannya, ini jadi apa namanya tujuannya adalah untuk mencari number of production atau ini changing variabelnya, kemudian itu dibatasi oleh production capacity dan overtime capacity. Ini inventory eh, awal tahun sebelum tahunnya dimulai, kemudian eh, dari production ini menghasilkan inventory yang nantinya berpengaruh lagi kepada apa namanya angka dari production pada setiap bulan. Nah, inventory ini berpengaruh kepada cost. Kita sebagai production manager menentukan itu tadi number of production dan untuk meminimalisir dari cost. Selanjutnya notasi matematikanya, yang pertama setnya ada satu yaitu T. Ini menggambarkan bulan-bulan dari apa namanya eh, productionnya. Kemudian parameternya adalah demand, tadi demand pada setiap bulan. Kemudian decision variabelnya ada tiga. Yang pertama adalah total angka produksi total angka produksi normal pada pada suatu bulan. Kemudian P over T ini untuk overtime. Kemudian store T ini menghitung inventory, apa menentukan angka inventory pada eh, bulan. Kemudian model matematikanya jadi objective functionnya adalah minimalisir. Ini C norm ini adalah apa namanya cost dari production normal. Kemudian P norm ini angka apa namanya ya apa eh, angka produksi pada bulan. Kemudian C over ini cost over. Kemudian P over sama tadi. Terus kemudian C stock ini biaya dari inventory. Kemudian store T ini angka inventory yang ditentukan. Kemudian constraint-nya ada tiga, sebenarnya empat. Eh, yang pertama adalah balance constraint. Balance constraint ini ada jadi dua dikarenakan yang untuk bulan pertama karena memiliki initial stock. Jadi eh, apa namanya perumusannya jadi begini. Production pada normal pada bulan pertama ditambah production overtime pada bulan pertama ditambah initial stock sama dengan demand pada bulan pertama ditambah store pada bulan pertama. Untuk balance constraint pada bulan-bulan selanjutnya, ini initial stocknya diganti jadi angka inventory pada bulan sebelumnya, T minus satu ini. Nah, kemudian yang ketiga, yang ketiga dan keempat ini adalah untuk capacity, apa namanya capacity constraint. Jadi production normal tidak boleh lebih besar sama dengan kapasitas produksi dan apabila overtime dikali 0,5 atau setengahnya kan. Selanjutnya analisis hasilnya ditunjukkan bahwa eh, minimum total costnya ini 11.247.000. Mana inventorinya cuma digunakan pada bulan April 3.000, kemudian overtime pada Juni, Juli, Agustus 10.000, 15.000, 15.000. Kemudian untuk analisis sensitivitas ini
dengan cara mengubah parameter kapasitas produksi yang tadinya hanya 30.000 menjadi adanya apa menjadi diubah menjadi 25.000 dan 35.000. Ini untuk melihat apa sih perubahannya. Nah, didapatkan untuk perubahan parameter menjadi 25.000, cost change-nya naik sebesar 476.000, jadi lebih mahal. Kemudian untuk apabila kapasitasnya dinaikkan 35.000, cost change-nya perubahan biayanya berkurang jadi berkurang 141.000. Nah, kesimpulannya yang pertama jawaban dari model yang dibuat pada Python konsisten dengan apa yang terjadi di LP Book. Kemudian hasil optimumnya 11.247.000. Kemudian angka hasil naik 476.000 apabila kapasitas produksi diturunkan eh, menjadi 25.000. Kemudian eh, sorry, ini angka hasil ini turun sebesar 141.000 apabila kapasitas produksi dinaikkan menjadi 35.000. Ini sejalan dikarenakan semakin besar kapasitas produksi yang dimiliki, semakin mengurangi bottlenecking atau penumpukan untuk produksi dengan mengurangi overproduction yang menghasilkan inventory yang menghasilkan cost. Oke. Untuk codingannya apa namanya? Ini yang pertama install MIP, kemudian dari library-nya MIP, ini toolsnya apa aja yang digunakan. Kemudian definisi data ini untuk bulannya, kemudian untuk demand unitnya, kemudian untuk kapasitas dan initial stocknya ini 2.000, kemudian costnya tadi 32.40, terus untuk inventory 5, kemudian eh, ini untuk formulasi model, ini untuk decision variabelnya itu yang pertama production normal hours, production and overtime, sama inventory pada akhir bulan. Selanjutnya adalah objective functionnya itu minimalisir total cost, ini cost normal, apa namanya, ini production rate normal, terus kemudian cost over dan seterusnya lah. Selanjutnya constraint satu ini kapasitas produksi tadi. Jadi produksi pada normal tidak boleh melebihi sama dengan kapasitas normal dan overtime juga sama. Kemudian untuk constraint yang kedua balance constraint. Yang tadi ini dijadiin satu, eh, apa namanya, ini untuk bulan yang pertama karena initial stock, kemudian ini untuk bulan-bulan selanjutnya T-1. Kemudian dilakukan solve dan print result, hasilnya adalah begini. Kemudian untuk analisis sensitivitas ini di-define ulang kapasitasnya jadi 25.000, 30.000 dan 35.000. Ini untuk list kosong aja untuk store result. Kemudian apa namanya, membuat model baru, eh, dipersingkat. Kemudian decision variabelnya untuk setiap kapasitas. Kemudian objective function, constraint satu sama, constraint 2 sama. Kemudian ini apa namanya, untuk store resultnya. Kemudian yang ini baseline cost ini essentially cuma buat apa namanya, untuk melihat cost change-nya aja sih. Kemudian di print resultnya ini normal capacity 25.000 ya, dan seterusnya ini cost change-nya 476.000 dan minus 141.000. Kalau di run all juga harusnya sama sih. Ya, sama. Oke, eh, berikut eh, apa namanya, hasil hasil diskusi kami mengenai yang study case C1. Untuk study case G4 construction of cable network akan dijelaskan oleh Pak Robi. Baik, terima kasih Mas Naufal. Oke, akan saya share tentang hasil dari diskusi kami di soal G4, Construction of Cable Network. Nah, untuk problem description, jadi sebuah universitas memiliki 6 terminal di lokasi berbeda. Nah, data yang diketahui adalah jarak antar tiap terminal dalam meter. Kemudian dalam soal juga disebutkan bahwa biaya pemasangan itu berbanding lurus dengan jarak, sehingga kita untuk meminimumkan biaya cukup meminimalkan jarak kabelnya. Kemudian terminal ini harus terhubung semua. Di sini kami memutuskan untuk menyelesaikan ini dengan MST, Minimum Spanning Tree.
Untuk decision variable itu pemilihan terminal yang dilalui oleh kabel, kemudian objektifnya meminimalkan total distance dari seluruh kabel, dan kendalanya yaitu semua terminal harus terhubung tanpa membentuk siklus, dan harus seperti jaringan pohon, minimum spanning tree. Nah, untuk problem illustration, ini adalah titik-titik lokasi terminal, ada 6 titik, di mana ini adalah contoh yang salah, yaitu terlihat terminal 1, 2, dan 5 itu membentuk loop atau siklus. Ini tidak boleh, jadi harus seperti jaringan dahan pohon, atau yang tadi di awal disebutkan minimum spanning tree. Selanjutnya untuk notasi matematika itu ada T1 sampai T6 adalah terminal atau nodes. Kemudian N adalah jumlah terminal, parameter, distance, sama dengan jarak kabel dalam meter. Kemudian decision variable XIJ, terminal I ke J yang dipilih. Jadi kalau ini adalah binary, binary 1 atau 0, mana rute terminal yang akan kita pilih. Kemudian level I ini untuk eliminasi siklus, agar tidak terjadi siklus. Kemudian objective function itu minimize eh, jumlah dari jarak dengan koneksi. Koneksi tadi yang X, IJ itu koneksi. Berarti kalau dia terminal, misalnya terminal 1 ke 2 itu adalah 0, berarti itu jalur yang tidak dipilih. Misalnya terminal T1 ke T3 sama dengan 1 itu dipilih, kemudian dikalikan dengan jarak yang sudah disebutkan atau tertera di sini. Seperti ini, terminal 1 ke 3, 92, dan begitu seterusnya. Kemudian untuk constraint itu total dari koneksi antar terminal itu adalah total terminal dikurang 1, n term dikurang 1, artinya hanya ada 5 koneksi, kurang dari sama dengan 5. Kemudian untuk meminimalkan loop atau siklus kita menggunakan constraint level tadi, di mana level T lebih dari sama dengan level S plus 1 dikurang n term tambah n term kali connect ST. Oke, selanjutnya, oke, eh, untuk analisa dari hasil yang kita running di Python di Colab Google itu didapatkan bahwa total panjang kabel minimum adalah 470 meter. Kemudian koneksi yang dipilih adalah sebagai berikut dengan network-nya yang berhasil dioptimasi adalah seperti pada gambar. Nah, dari hasil analisa kami, model ini berhasil meminimalkan total distance atau jarak dengan tetap menjaga keterhubungan jaringan antar terminal tanpa membentuk siklus atau loop. Kemudian di sensitivity analysis kami lakukan penambahan jarak untuk T1 ke T2 ini di baris 1 dan kolom 1 ini merupakan eh, matriks jarak T1 dan T2 sebelum dilakukan perubahan. Nah, ini kita lakukan perubahan penambahan masing-masing 20. Masing-masing 20 kita tambahkan. Kemudian untuk terminal 5 ke 6 itu yang paling murah 72. Jadi kita coba ubah, ini salah belum diubah, diubah menambahkan jadi 30 karena kan analisis sensitivity sensitif dari ini. Jadi ini harusnya 102 bukan 150. Salah screenshot. Kemudian setelah kita lakukan sensitivity analysis, ternyata koneksi yang dipilih itu tetap sama. Cuma yang berbeda itu adalah total panjang kabel minimum, yaitu 520 meter. Artinya, karena di sini ada penambahan biaya, panjang 20 meter, dan di sini ada penambahan 30 meter, berarti total yang bertambah itu 50. Dan masuk di sini 470 bertambah menjadi 520 meter. Oke, kita running dulu sebelum ke kesimpulan. Mungkin kita running dulu ke Python-nya sambil jalan ya. Ini pip install mip.
Kemudian ini distance jarak yang sesuai dengan di buku. Lalu create model, modelnya untuk meminimalkan decision variable adalah pemilihan XIJ, kabel I ke kabel J, kemudian level eliminasi siklus I bebas atau continue, tapi dibatasi antara 0 sampai N. Kemudian objective function meminimalkan total panjang kabel, ya ini tadi distance IJ dikali XIJ yang terpilih. Jadi kalau dia tidak terpilih adalah 0, 0 dikali distance berapapun tetap 0. Constraint, total koneksi harus N-1, kemudian setiap terminal punya tepat satu kabel keluar, dan eliminasi siklus. Oke, kita solve. Solve optimal result. Ya, ini resultnya sesuai dengan yang ada di buku LP book. Kemudian kita ke sensitivity analysis, di mana tadi yang ini 150 harusnya 72 tambah 30 102. Karena kita analisa sensitivity artinya menganalisa yang jangkauannya itu tidak sangat jauh, tidak terlalu jauh. Oke, ini karena kalau perubahan dari 72 ke 150 itu bukan sensitif lagi, tapi perubahan yang radikal gitu. Oke. Oh, yang di atas belum di play. Jalankan semua. Oke, sambil menunggu, jalankan Python sekitar 30 detik biasanya. Oke, selesai semuanya tanda centang hijau, optimal, dan hasilnya sama, jaringannya tetap, cuma beda total panjang kabel minimum. Oke, itu untuk demonstrasi Python. Kemudian selanjutnya kita kembali ke kesimpulan. Jadi kesimpulan kami, jawaban dari model yang dibuat pada Python Google Colab konsisten dengan IP book. Kemudian jarak total minimum tercapai dengan tetap bisa menghubungkan seluruh terminal. Ini based on dengan soal. Kemudian terminal 5 menjadi terminal hub atau pusatnya terminal karena memang memiliki jarak yang paling terdekat ke 4 terminal lain yaitu T2, T3, T4, dan T6. Selanjutnya, setelah kami lakukan sensitivity analysis, menunjukkan bahwa solusi yang kita buat dengan model itu cukup robust dengan perubahan pada terminal 1 ke 2 sampai 6 dan terminal 5 ke 6 tidak ada perubahan jaringan. Bentuk jaringannya itu sama, namun hanya ada penambahan total distance. Oke, demikian hasil diskusi kami bersama Mas Noval dari kelompok 3. Terima kasih.